Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 451. Apa katamu? Pria itu mengidap kanker. Dion menatap kosong ke dinding. Clara menggelengkan kepalanya. Hanya kamu yang masih memanggil ayahku seperti itu. Tentu saja. Dia bersikeras agar aku memanggilnya seperti itu. Dion tersenyum ringan. Kamu berumur 5 tahun dan dia melakukan terlalu banyak hal untuk membuatmu terkesan. Hanya anak kecil seusia itu yang menganggap Gemen adalah nama panggilan yang keren. Dan hanya gadis tomboy sepertimu yang bersikeras melawanku demi hal itu. Saya tidak punya pilihan. Saya mencoba memperbaiki opini bodoh Anda agar Anda menjadi lebih baik di masa depan. Jelas saya gagal. Saya baru saja menggantikan presiden untuk memberi kuliah. Menurutku, masa depanku baik-baik saja, bukan? Dion tersenyum. Mata dingin Clara menatap Dion. Kau memberi reputasi buruk pada ayahku, tahu? Dia memilihmu untuk menggantikannya, tapi kamu kehabisan tugasmu. Alis Clara berkerut kebingungan. Apa yang kamu bicarakan? Saya bisa mengkloning diri saya sendiri. Dion mengangkat bahu. Mustahil. Clara tiba-tiba berdiri, menyodok dada Dion sambil meletakkan laptopnya di samping. Dion terkekeh. Inilah diriku yang sebenarnya. Saya tidak akan mengirim klon untuk sesuatu yang begitu penting. Tumpuh. Clara tiba-tiba duduk. Klon akan sangat berguna dalam penelitian. Hai, rasa sakitku adalah rasa sakit mereka, dan sebaliknya. Jika Anda mulai menggunakannya untuk bereksperimen, saya akan merasakan sakitnya 2 kali lipat. Itu lebih baik lagi. Clara membuang muka, mengetik di laptopnya dengan kecepatan yang bahkan menyilaukan Dion. Itu berarti lebih sedikit hambatan etis karena secara teknis mereka tetaplah Anda. Anda menukar rasa sakit demi kebaikan yang lebih besar. Clara, mendongak, Clara menemukan mata hijau hazel lembut yang membuatnya kesurupan. Dunia persilatan membuatmu lebih tampan. Saya tidak mengatakan itu sebagai pujian. Hanya berbicara secara empiris dan objektif. Itu berarti ada hal-hal di sana yang secara langsung memperbaiki tubuh Anda. Clara, itu juga berarti aku harus mengubah skalanya untukmu. Tidak masuk akal menilai Anda berdasarkan standar dunia fana. Meski begitu, kamu tidak terlalu jelek sebelumnya. Tapi, bagaimana aku bisa tahu? Aku pernah melihatmu dari kejauhan saat kita berumur 16 tahun. Dan sebelumnya kita berumur 10 tahun. Terima kasih untuk itu. Benar-benar saat yang menyenangkan. Clara, apa? Tidak bisakah kamu melihat aku sedang memikirkan sesuatu? Mata dingin Clara terangkat. Saya tidak ingin berpura-pura menjadi solusi semua masalah Anda. Tapi, dalam hal ini, saya... Oh, ceritakan lebih banyak lagi, Tuan Dua Istri. Bibir Dion bergerak-gerak. Saya punya yang sangat bagus. Dion terbatuk. Penjelasan untuk itu. Mengapa kamu perlu menjelaskan sesuatu kepadaku? Saya hanyalah teman masa kecil yang sudah hampir 1 dekade tidak Anda ajak bicara. Pendapat saya tidak sah. Baiklah. Saya akui, saya seringkali tidak memiliki cara paling dewasa dalam menangani berbagai hal. Kamu pikir, kamu adalah sahabatku, kamu tahu. Jika ayah Anda adalah seorang politisi seumur hidup, hal itu tidak mudah didapat. Jika kamu tidak melakukan begitu banyak hal hebat untuk dunia, aku akan membencimu tanpa menoleh ke belakang. Jadi kamu tidak membenciku? Mata Dion berbinar. Clara menatap Dion. Aku tidak membencimu, tapi aku sangat tidak menyukaimu. Dion tersenyum pahit. Kamu benar. Namun, saya senang Anda menemukan pengganti yang lebih baik. Jason mengejarmu dan Penelope berjuang dengan dirinya sendiri ketika kamu pergi. Mereka jelas sangat peduli padamu. Secara teknis, saya tidak hanya berteman dengan Jason. Clara melihat ke laptopnya, melanjutkan pemikiran yang telah disela Dion. Tapi ya, Penelope adalah teman baik. Bibir Dion bergerak-gerak, kata-kata selanjutnya tercekat di tenggorokannya. Ada apa, Tuan Dua Istri? Clara, menyadari Dion sudah lama tidak berbicara, melirik ke atas. Tidak ada apa-apa. Dion tersenyum. Aku hanya ingin membawamu bersamaku ke dunia persilatan setelah aku menyembuhkan ayahmu. Tapi, karena kamu punya banyak ikatan di sini, aku akan menyembuhkan ayahmu lalu berangkat. Ketika Clara mendengar Dion bisa menyembuhkan ayahnya, dia membeku. Dia tahu Dion tidak memaksanya untuk memutuskan antara Jason dan ayah yang sehat. Hal ini akan menjijikkan dan tercela, betapapun sederhananya keputusan yang diambil. Dia dengan jelas mengatakan bahwa dia akan menyembuhkan ayahnya. Tapi, dia mengatakannya dengan acuh tak acuh. Apakah itu benar-benar mungkin? Clara mengamati fitur Dion sebelum memutuskan dia tidak berbohong. Tapi, emosi Clara tidak pernah terlalu berfluktuasi. Bahkan ketika dia memberitahu Dion tentang ayahnya, dia mungkin gemetar, tetapi matanya tetap dingin dan penuh perhitungan. Dia adalah tipe orang yang seperti itu. Tujuan saya pergi ke dunia persilatan adalah untuk menemukan obatnya. Jika Anda sudah memilikinya di sini, apa gunanya saya pergi ke sana? Untuk merintis menjadi istri ketiga Anda? Tidak, terima kasih. Saya tidak akan membawa Anda untuk menemukan obatnya. Saya akan mengajak Anda berkultivasi.
Senyum Dion cerah. Sekarang kamu berbohong. Itu adalah sebuah kemustahilan. Jika sembarang orang bisa, lebih dari sekedar Anda akan lulus. Bagaimana kalau kamu pergi dan menyembuhkan ayahku sekarang? Saya yakin dia senang melihat keponakan kesayangannya. Anggap saja itu sebagai bantuan untuknya, bukan untukku. Saya yakin setelah memanggilnya paman selama bertahun-tahun Anda akan menyembuhkannya terlepas dari kehadiran saya. Tentu saja, aku berhutang banyak pada G-Man. Saya akan bisa mengetahui bahwa dia sakit begitu saya melihatnya, apakah dia ingin merahasiakannya atau tidak. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Tentu saja ada yang perlu dibicarakan. Aku juga berhutang padamu, Clara. Dan saya menanggapinya dengan sangat serius. Tapi, menyembuhkan ayahmu bukanlah bayaran atas apa yang telah aku lakukan padamu. Malah, itu adalah sebuah kegagalan karena hampir terlalu mudah bagi saya untuk melakukannya. Mudah, Clara mendongak, skeptis. Dion mengangguk, sangat serius. Yang ingin kubalas adalah karena aku tidak menjadi sahabat terbaik yang seharusnya. Aku seharusnya tidak macam-macam denganmu. Jika kamu mencintai Jason dan tidak ingin berpisah darinya, aku tidak akan memaksamu untuk memilih. Aku bisa membawanya bersama kita. Dion berlutut, menutup laptop Clara. Mata Clara berbinar saat dia menatap Dion dengan tatapan mata datar. Es di matanya mencair. Bagaimana menurutmu, Clara? Maukah kamu membiarkan aku menebusnya? Dion tersenyum lembut sambil mengulurkan tangannya menunggu jawaban. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 452 Maniak. Clara meluangkan waktu sejenak untuk melihat tangan besar Dion. Tapi, Dion tidak mendesaknya. Dia hanya membiarkannya di sana, membiarkannya memikirkan apa yang perlu dia pikirkan. Sebenarnya Clara tidak terlalu memiliki perasaan apapun terhadap Jason. Satu-satunya alasan mengapa dia menerima undangannya berkencan pagi ini adalah karena dia ingin mengalihkan perhatian. Bukan karena Clara mencintai Dion, perasaannya masih ambigu mengenai masalah tersebut. Tapi, yang dia tahu adalah bahwa Dion masih menjadi sahabat yang dia simpan di hatinya dan mungkin, secara tidak sadar, dia merasa Jason bisa menjadi pengganti perasaan itu. Meski begitu, Clara tidak berniat memberitahu Dion tentang hal itu. Lagi pula, dia tidak berbohong tentang apapun. Dia hanya ingin memberitahu Dion bahwa tidak semuanya sudah siap dan menunggu kapan dia merasa sudah tepat untuk kembali. Segalanya berubah dan terus bergerak maju, entah dia menginginkannya atau tidak. Di saat yang sama, Clara mengetahui orang seperti apa Dion itu. Dia terus terang melakukan kesalahan dan fakta bahwa dia tidak memanggilnya cantik setidaknya 2 kali dalam 1 menit seperti yang dia lakukan di masa lalu dengan setiap anggota lawan jenis. Berarti dia melakukan upaya sadar untuk membuat penghalang tentang hubungan seperti itu di antara mereka berdua. Di satu sisi, hal itu membuat Clara merasa sangat kehilangan. Sebagian dari dirinya ingin Dion tampil dominan dan memintanya menjadi istri ketiganya. Lalu terjadilah poligami. Tidak peduli bagaimana Clara memikirkannya, itu tidak membuatnya merasa nyaman. Dia tumbuh dengan nilai-nilai barat. Berapa malam yang dia habiskan untuk berpikir tentang terhanyut dan menghabiskan hidupnya dengan seorang pria? Dia tidak mau berubah pikiran tentang hal itu. Tidak sekarang dan pastinya tidak secepat ini. Sebagian dari dirinya ingin Dion memilihnya daripada istrinya. Bagian lain dari dirinya tidak ingin berhubungan dengan Dion. Dan, ada bagian lain yang bersemangat dengan prospek memasuki dunia persilatan. Jika dia memasuki tempat yang penuh fantasi dan kemegahan, bukankah dia akan semakin dekat dengan hal-hal yang hanya dia lihat dalam mimpinya? Mungkin alih-alih sosok pangeran menawan, dia akan menemukan sosok yang asli. Dan, mungkin alih-alih menunggang kuda putih, dia mungkin malah menunggangi naga. Apalagi yang bisa dia minta sebagai seorang wanita? Clara menghela nafas. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim 2 pesan singkat. Satu untuk Penelope dan satu lagi untuk Jason. Kemudian, dia melihat ke tangan Dion lagi. Begini caramu mendapatkan kedua istrimu? Menjadi penuh kasih dan pengertian? Kamu akan membuatku muntah. Dion menyeringai, saya harap Anda tidak mencoba melawan saya seperti dulu. Saya memperingatkan Anda, tubuh saya menjadi jauh lebih kuat. Di dunia persilatanmu ini, tidak ada perbedaan kekuatan antara pria dan wanita kan? Bisa dibilang begitu. Tapi, apakah kamu bisa mengejarku adalah masalah yang sama sekali berbeda. Jangan terlalu sombong. Anda hanya mulai menang karena Anda menjadi lebih besar. Jika Anda kehilangan keuntungan itu, apa yang tersisa untuk Anda pertahankan? Yah, aku lebih pintar darimu. Jadi, itu dia. Belum pasti. Anda begitu mudah terpancing untuk mengikuti ceramah tentang poligami. Kamu seperti tanah liat yang mudah ditempa di tanganku. Mata dingin Clara perlahan menjadi cerah, senyuman kecil terlihat di wajahnya. Tentang itu. Anda seharusnya melihatnya sendiri. Saya yakin status legendaris Anda di mata mereka runtuh hari ini. Dion meringis. Bagaimana kalau kita selamatkan G-Man? Berapa banyak kemenangan sebenarnya? Clara sambil bercanda menghitung dengan jarinya sambil memasukkan laptopnya ke dalam tasnya.
Melihat sesuatu yang berkilau, tangan Dion masuk ke dalam tas Clara. Hai, tidakkah ada orang yang mengajarimu untuk tidak mengotak-atik tas wanita? Dion melambaikan tangannya. Tentu. Saat Anda mulai menjadi seorang wanita adalah saat saya akan memikirkan hal itu. Sambil menarik tangannya, seringai lebar muncul di wajah Dion. Melihat apa yang dia keluarkan, Clara mulai menggelengkan kepalanya. Tidak, sama sekali tidak. Apakah Anda bahkan memiliki lisensi? Aku tidak akan membiarkanmu mengantarku kemanapun. Putri Presiden mengendarai Corvette, media dan pembayar pajak akan marah besar. Dion memutar-mutar kunci di tangannya, menjauhkannya dari jangkauan. Clara memutar matanya. Sebenarnya saya menjual paten obat kanker baru. Itu uangku. Oh, Dion tersenyum. Sepertinya kamu sedang sibuk. Namun tahukah Anda media tidak selalu melakukan penelitiannya dengan benar. Saya pikir akan lebih baik jika saya mengemudi, demi keselamatan Anda. Clara menyilangkan tangannya, jelas tidak senang. Tapi, yang dia temukan hanyalah seringai Dion. Dion meletakkan tangannya di bahu Clara, menyebabkan dia gemetar tanpa sadar di luar perhatiannya. Ayo pergi. Dalam sekejap, mereka muncul di luar. Apa? Clara menggelengkan kepalanya sambil menatap Corvette merahnya. Tapi ketika dia menyadari dia berada di sisi penumpang, dia menghentakkan kakinya dengan gelisah. Dion, pintu terbuka, memungkinkan dia melihat wajah Dion yang kembali menyeringai. Ayo pergi. Clara ingin memprotes namun tiba-tiba angin kencang menariknya di luar kemauannya. Dion, sudah terlambat. Pintu dibanting dan Dion menghidupkan mesinnya, nyengir seperti orang gila. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 453 mengeras. Dion menyusuri jalan. Dengan tingkat jiwanya, tidak ada detail terkecil pun di luar kendalinya. Tapi, Clara tidak mengetahui hal itu. Segera setelah kita keluar dari sini, aku akan membunuhmu. Clara memelototi Dion, mencengkeram kursinya erat-erat saat mobil mengambil alih dan berbelok dari satu jalur ke jalur lainnya. Clara bahkan tidak tega melihat speedometernya, tapi jika dia melihatnya, dia akan menyadari kecepatannya mendekati 190 mil per jam. Lebih dari 300 km per jam. Apa maksudmu? Dion menyeringai. Saya hanya membantu. DC berjarak 3 jam dari Princeton. Jika kita tidak bergegas, bukankah Gemen akan menderita lebih lama? Kalau kita mati duluan, kenapa itu penting? Bunyi klakson mobil yang mengganggu dan menggelegar menyenandungkan mereka saat mereka melaju di jalan raya. Tampaknya bukan hanya Clara yang marah dengan cara Dion mengemudi. Tapi, dia sedang bersenang-senang. Dion tahu betul dia pernah bertarung dengan kecepatan yang jauh melebihi kecepatan ini sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang berbeda saat mengendarai mobil sport. Perasaan yang tidak bisa diberikan oleh kakinya. Ayo pergi lebih cepat. Dion menyeringai mendengar jeritan Clara, menekan pedal dan berpindah ke gigi terakhir. Anda, tinju kecil Clara menghantam dada Dion. Bodoh, jika besok pagi ada berita yang mengungkap fakta bahwa mobilku yang mengemudi seperti itu, kamu telah membuat ayahku menjadi pusat perhatian media. Titik. Clara dan Dion sudah berhasil masuk ke gedung putih, diizinkan masuk melalui pintu belakang. Jadi, melihat putri pertama mereka yang biasanya pendiam dan dingin menunjukkan emosi paling besar yang pernah mereka lihat selama bertahun-tahun membuat staf gedung putih tersenyum. Ayo, saya ingin memperkenalkan Anda kepada mereka. Dion tersenyum. Bagus. Saya perlu memastikan mereka tahu apa yang sedang mereka lakukan. Mungkin mereka bisa kembali sebelum melakukan kesalahan yang mereka sesali. Clara mendengus, bergegas pergi. Dion dan Clara segera menuju kantor Presiden Gallagher dan disambut dengan suara cekikikan ringan. Tapi kemudian disusul dengan batuk parau yang begitu memekakkan telinga hingga Clara membeku di depan pintu. Paman, Dion segera mengenali suara Ri dan Madeline. Tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Itu bukan masalah besar. Paman, kamu harus memberitahu kami apa yang salah. Saya yakin Dion punya solusinya, kata Ri. Ah, jangan ganggu anak itu dengan masalahku. Dia terlalu sensitif terhadap hal-hal seperti ini. Tiba-tiba, Dion dan Clara tersentak dari atap karena semakin terdengarnya suara kaki yang mendekat. Mengalihkan pandangannya ke lorong, mata Dion menyipit saat dia melihat sosok Jenderal Mace mendekat. Mata mereka bertatapan dan Dion memperhatikan seringai Mace. Maaf Mace, tidak punya banyak waktu untukmu hari ini. Dion tiba-tiba membuka pintu kantor oval. Secara teknis pintu itu terkunci, tapi dia memaksa masuk, dengan ringan mendorong Clara masuk dan mengunci pintu di belakangnya. Dengan lambaian tangannya, area itu dikunci. Dion, Presiden Gallagher mendongak. Tapi ketika dia melihat Clara, dia langsung berusaha menyembunyikan sapu tangan yang berlumuran darah di tangannya. Clara, bukankah kalian berdua masih berada di sekolah? Kamu tahu, aku tidak akan pernah bisa bersekolah terlalu lama, kawan. Dion menyeringai. Untuk catatan, ada beberapa orang yang datang mengganggu Anda. Jenderal Mace tidak terlihat ramah. Tapi, masalah utamanya adalah orang-orang di sekitarnya memiliki sesuatu yang tidak seharusnya.
Apa? Clara tampak bingung. Dia telah melihat banyak dari orang-orang itu sebelumnya. Tapi yang benar-benar membuatnya linglung adalah Ri dan Madeline. Dia belum pernah melihat orang secantik ini. Ah iya, ini Ri. Dion tersenyum, menggandeng tangan Ri dan Madeline dan membawa mereka ke Clara. Dan ini Madeline. Dan tentu saja, Dion menyeringai pada Clara. Ini Clara. Ri dan Madeline tersenyum. Clara sudah lama kehilangan rasa dingin yang tajam di matanya. Saat ini, warna abu-abu pucat mereka terlihat serius, tapi tidak memiliki perasaan jauh seperti sebelumnya. Lupakan dia, kata Clara sambil mendorong Dion menjauh. Saya punya rahasia. Awalnya, Ri dan Madeline agak terganggu oleh tatapan Clara. Tapi, mendengar kata-katanya, mereka tidak bisa menahan tawa saat Clara membawa mereka ke sofa. Sialan. Dion melihat pemandangan ini dengan perasaan pahit manis. Yang tidak mereka ketahui adalah ada arus yang menggedor pintu. Tapi, dengan susunan Dion, mereka benar-benar terisolasi dari suara. Namun Presiden Gallagher sedang kesurupan. Dia tahu betul bahwa Clara telah melihat sapu tangan yang berlumuran darah, tapi, dia tidak mengatakan apa-apa. Bisakah kalian berdua melakukan susunan penyembunyian seperti yang dilakukan Dion? Ini adalah informasi rahasia. Clara melirik Dion. Ri mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik ke telinga Clara. Dia bisa melakukan itu? Bukankah itu curang? Clara memelototi Dion seolah dia telah melakukan kesalahan. Madeline terkikik. Dia lebih baik dalam bidang alkimia daripada kebanyakan orang. Jadi, jika dia benar-benar menginginkannya, dia bisa melewati kita. Melihat tiga pasang mata indah menatapnya, Dion tidak tahu harus tertawa atau menangis. Jangan berpikir untuk mengintip. Ri memberi Dion tatapan, aku memperhatikanmu, saat matanya memancarkan warna hitam mencolok. Dion menganggap perubahan warna ini menarik. Tampaknya warna jiwa Ri telah berubah ketika dia sepenuhnya membangkitkan benih keyakinannya dari biru menjadi hitam dengan sedikit warna emas gelap. Dia tidak terlalu memperhatikan hal itu sebelumnya. Clara menatap Dion dengan pandangan penuh kemenangan, sangat senang karena istri Dion memiliki begitu banyak kekuasaan atas dirinya. Ya ampun, apakah Anda melihat bagaimana mereka memperlakukan saya? Hidup itu sangat berat. Dion merosot ke kursi di hadapan presiden yang lelah. Dengarkan dirimu sendiri. Belum genap 20 tahun dan sudah mengeluh tentang kehidupan pernikahan. Aku punya banyak keluhan ketika orang yang kuanggap sebagai keluarga mencoba menyembunyikan sesuatu dariku. Dion meliriknya. Dion, Presiden Gallagher menghela nafas. Anda adalah seseorang yang memutuskan hubungan dengan semua orang karena menurut Anda hal itu akan membantu mereka melanjutkan hidup. Kamu kekanak-kanakan, pengambilan keputusanmu dangkal, dan yang terburuk, kamu tidak menghormati orang yang lebih tua. Dion meringis. Kamu tidak perlu melapisinya terlalu tebal, aku mengerti. Mengetahui semua itu, mengapa saya harus bercerita tentang penyakit saya? Anda mungkin akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti mendedikasikan hidup Anda untuk menemukan obat seperti yang dilakukan putri saya yang konyol. Berbicara tentang Clara, maukah Anda mengizinkan saya membawanya ke dunia persilatan? Presiden Gallagher membeku sebelum menyeka bibirnya karena kebiasaan untuk memastikan tidak ada darah. Kamu tidak bodoh, Dion. Aku mengenalmu. Artinya, jika kamu cukup percaya pada kemampuanmu untuk melindungi putriku sehingga kamu bisa bertanya, maka kemungkinan besar kamu telah mencapai kesuksesan pada tingkat yang tidak kami sadari. Presiden Gallagher memandang ke arah Dion. Tekanan tiba-tiba yang tidak dia keluarkan sebelum memenuhi ruangan. Dion tersenyum pada dirinya sendiri. Kamu benar-benar diangkat menjadi presiden, G-Man. Pikiran Anda masih bekerja pada tingkat yang paling tidak dapat dicapai. Aku juga membesarkanmu secara praktis, Dion. Pikiran Anda seharusnya lebih baik dan lebih cepat daripada pikiran orang lain, tetapi Anda membiarkan hal-hal bodoh membebaninya. Dion mengangguk. Dia menghormati pendapat pria ini. Dia melihat Presiden Gallagher sebagai paman angkatnya dan menganggap kata-kata yang diucapkannya sebagai sesuatu yang bermakna. Saya juga sudah memperingatkan Anda sejak lama untuk melepaskan hal-hal yang berhubungan dengan Jenderal Mace. Ada banyak hal yang tidak Anda ketahui dan mungkin tidak seharusnya Anda ketahui. Tapi, itulah analisis saya ketika saya berpikir bahwa kemajuan Anda di dunia persilatan akan minimal. Kamu tahu bagaimana perasaanku saat kamu pergi. Aku kenal G kawan. Tapi, kamu juga tahu aku harus pergi. Meski begitu, Anda dapat yakin bahwa saya mungkin melakukan lebih baik dari yang Anda kira. Saya dapat memberitahu, bagaimanapun juga, keponakan-keponakanku yang cantik terlalu cantik, cerdas, dan baik hati untukmu. Jadi, kamu pasti telah menipu hati muda mereka dengan sesuatu yang terlalu mencolok untuk mereka abaikan. Hei, jangan terlihat seolah-olah aku ini semacam predator. Dion praktis cemberut. Presiden Gallagher tertawa. Tidakkah menurutmu kita sudah cukup lama mengabaikan orang-orang bodoh di luar itu? Apa sebenarnya yang mereka miliki yang tidak seharusnya mereka miliki? Ekspresi Dion mengeras. Penanaman. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 454 menjadi.
Presiden Gallagher tampaknya tidak terlalu terkejut dengan jawaban Dion. Jika ada, sepertinya dia akan lebih terkejut jika bukan itu yang dikatakan Dion. Katakan padaku, kawan, apa yang Anda tahu? Dion, saya mendapat laporan kemarin. Sudah ada perintah untuk darurat militer. Alis Dion berkerut. Ini bukan perintah normal. Darurat militer adalah sesuatu yang tertulis dalam hukum Amerika. Jika terjadi krisis di tingkat nasional, hukum militer akan berkuasa di negara tersebut. Hal ini menempatkan negara di bawah kendali militer. Dan untungnya, hanya ada satu orang yang paling diuntungkan dari hal itu, Jenderal Mache. Aku tahu hukumnya, kawan. Tidak seorang pun kecuali Anda yang dapat menerapkan darurat militer. Tanpa tanda tangan Anda, itu tidak mungkin. Jangan khawatir tentang itu. Terlalu banyak untuk dijelaskan, tapi anggap saja saya bisa mengkloning diri saya sendiri. Yang perlu kita bicarakan adalah pemakzulan ini. Apa yang mereka punya? Mereka meminta saya untuk merilis catatan medis saya ke publik. Jadi semuanya kembali ke sana. Bahkan jika dengan keajaiban kamu benar-benar bisa menyembuhkanku sekarang, mereka tetap akan menang. Dion mengangguk. Apakah dia menyembuhkan Gemen sekarang atau tidak, itu tidak relevan. Pertama, hal ini tidak akan mengubah catatan medis masa lalunya. Catatan yang masih harus dirilis. Kedua, tidak seorang pun akan percaya bahwa kanker dapat disembuhkan dengan mudah. Dan ketiga, jika mereka melakukan uji tuntas untuk membuktikan bahwa Dion dapat menyembuhkan kanker, hal itu akan berdampak buruk karena beberapa alasan. Hal itu akan mengungkap rahasia nasional, yaitu peran Dion di dunia persilatan. Hal itu akan menurunkan semangat masyarakat, karena itu berarti dunia persilatan jauh melebihi mereka. Dan yang terakhir, tapi mungkin yang paling penting, hal ini akan membuat negara ini berada dalam kekacauan. Namun, mereka telah memberikan jalan keluar kepada Presiden Gallagher. Jika dia ikut menandatangani darurat militer dengan kedok Persatuan Nasional melawan dunia persilatan, hal itu akan mempersatukan negara dan dia tidak akan dimakzulkan. Meskipun akan terjadi kekacauan, hal itu tidak berarti hilangnya semua harapan. Bukan suatu kebetulan bahwa ini semua terjadi selama turnamen dunia, pikir Dion. Dia memutar otaknya, mencoba mencari tahu alasannya. Turnamen dunia adalah pertemuan semua planet, ya, tapi hanya bumi yang memiliki manusia. Jadi mengapa mereka membutuhkan planet lain? Kecuali, pikiran Dion muncul dengan sebuah ide. Aku tahu itu tidak akan membantu situasi yang lebih besar, tapi aku tetap ingin menyembuhkanmu terlebih dahulu. Dion berdiri dan berjalan ke sisi Presiden Gallagher. Sebenarnya bisakah kamu? Presiden Gallagher menatap Dion dari tempat duduknya, secercah harapan menyinari matanya. Tentu saja, Dion tersenyum. Sepertinya aku tidak menyia-nyiakan tahun-tahun itu untukmu dengan sia-sia. Betapa tidak berterima kasihnya. Dion meletakkan tangannya di bahu Presiden Gallagher. Kamu mungkin akan segera mengeluarkan banyak hal buruk. Tapi, ini lebih baik daripada aku merogoh dadamu. Sebelum dia menjadi bingung, Presiden Gallagher tiba-tiba merasakan perasaan hangat dan nyaman menyelimuti dirinya. Aurora dan kehendak surgawi Dion mengalir masuk, dengan lembut membersihkan sel-sel sehat Gallagher sambil perlahan-lahan memotong sel-sel ganas. Tiba-tiba, batuk hebat menimpa Presiden Gallagher. Potongan-potongan besar sel yang dimutilasi jatuh dari mulutnya dan masuk ke tempat sampah samping yang ditendang Dion di bawahnya. Kilatan warna hitam menarik perhatian Dion dan Clara berlari ke sisi Dion. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Mata dingin Clara berbinar saat dia melihat ayahnya mengejang, darah terus-menerus mengalir dari mulutnya. Jangan khawatir, kata Dion lembut. Ini bagus untuknya. Clara hendak memprotes, tapi tiba-tiba dia merasakan dua tangan lembut masuk ke salah satu tangannya. Dia berbalik untuk memperhatikan Madeline dan Ri di sampingnya, memberinya senyuman yang meyakinkan. Kita bisa menghukumnya nanti, tapi kita harus percaya padanya untuk saat ini. Di luar kantor, suara dentuman keras semakin keras, namun suara tersebut tidak diproyeksikan ke dalam. Ada apa dengan kalian? Jenderal Mache meledak. Saya pikir Anda adalah seorang kultivator. Mengapa kamu tidak bisa mendobrak pintu? Ini, seorang pria Asia berpakaian hitam menjawab. Dia adalah ahli tingkat Essence Gathering. Dia juga tidak tahu mengapa pintunya tidak terbuka untuknya. Dan bagian terburuknya adalah pintu itu bahkan tidak penyok atau rusak akibat serangan gencarnya. Jenderal Mache sangat marah. Dia telah meminta ahli bela diri untuk membantu mempercepat proses penegakan darurat militer sehingga dia dapat memperkuat Kongres agar berada di sisinya. Tapi, semua itu percuma jika dia tidak bisa mengintimidasi Presiden Gallagher untuk menandatangani kontrak juga. Selain itu, bahkan ketika media memintanya untuk merilis catatan medis. Karena hal ini sudah dilakukan sebelum pelantikan, hal ini akan dianggap sebagai perburuan politik jika dipaksa untuk melakukannya lagi. Presiden Gallagher memiliki moral yang tinggi. Untuk saat ini, tiba-tiba, pintu kantor terbuka dan sekelompok pria itu menemukan seorang remaja laki-laki tampan balas tersenyum ke arah mereka.
Kamu mengetuk. Jenderal Mace berlalu, memberi isyarat kepada 4 orang rombongannya untuk mengikutinya masuk. Clara menggigil di bawah tekanan yang dibawa Jenderal Mace. Dia sudah terbiasa dengan kehadiran ayahnya, namun Presiden Gallagher selalu mematikannya. Jenderal Mace sepertinya tidak memiliki kebiasaan itu. Para pria Asia berpakaian hitam, menatap Madeline, Ri dan Clara, sepertinya menyukai apa yang mereka lihat. Dion tidak mengatakan apa-apa untuk saat ini, tapi dia sudah mencatatnya. Tanpa mengetahui keseluruhan situasinya, dia tidak ingin bermain-main secara berlebihan. Jadi, dia memilih untuk berdiri protektif di depan ketiga gadis itu. Tekanan Jenderal Mace di sekitar mereka segera menghilang. Kehadiran Dion seolah memecahkan semuanya. Clara mau tidak mau melihat punggung Dion yang lebar. Dia dengan cepat melirik ke arah Ri dan Madeline, tapi yang dia temukan hanyalah senyuman tenang penuh keyakinan pada anak laki-laki yang berdiri di depan mereka. Kamu jadi apa? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 455 tentang. Jenderal Mace memindai Dion. Dia tidak terlalu peduli dengan wanita Dion. Tapi, yang dia pedulikan hanyalah menghapus ekspresi percaya diri dan tajam dari wajah Dion. Itu terlalu mengingatkannya pada Jenderal Sacharo. Sepertinya putri dan keponakan Anda ada di sini, Presiden Gallagher. Akan sangat disayangkan jika sesuatu terjadi pada mereka. Wajah Presiden Gallagher berubah warna seperti yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun. Dion tidak hanya berhasil menghilangkan kankernya, dia juga membanjiri selnya dengan energi esensi. Presiden Gallagher merasa 10, tidak, 20 tahun lebih muda. Dia tidak percaya. Apakah ada sesuatu yang Anda perlukan, Jenderal Mace? Kongres dan DPR telah mengakui ancaman dunia persilatan. Dalam beberapa minggu terakhir, jumlah objek tak dikenal dan kilatan energi di wilayah luar angkasa kita meroket. Jelas bahwa sesuatu dalam skala besar sedang terjadi dan negara ini perlu diberlakukan darurat militer. Saya tidak ingin menggunakan media untuk menekan Anda, karena hal itu akan menyebabkan kekacauan. Akan lebih baik jika Anda memutuskan untuk melakukan ini atas kemauan Anda sendiri. Jenderal Mace menjelaskan dengan tenang. Mata Dion berbinar. Dia benar. Mereka benar-benar menggunakan turnamen dunia sebagai alasan. Selama beberapa minggu terakhir, tentu saja terjadi peningkatan jumlah perjalanan luar angkasa. Mengapa? Karena ratusan bahkan ribuan prajurit sedang menuju turnamen dunia. Jadi, Jenderal Mace memanfaatkan data ini untuk menakut-nakuti agar lolos ke Kongres dan membenarkan darurat militer. Sayangnya, saya tidak akan membuat negara ini tunduk pada darurat militer. Presiden Gallagher menanggapinya dengan tenang. Setelah mengharapkan jawaban ini, Jenderal Mace melanjutkan tanpa gentar. Kalau begitu, saya khawatir kami harus menggunakan riwayat kesehatan Anda sebagai alasan untuk memakzulkan Anda. Oh, dan mengapa demikian? Kami punya alasan untuk percaya bahwa Anda menyembunyikan penyakit serius dari masyarakat umum. Presiden yang sakit bukanlah presiden yang layak untuk memimpin. Ada alasan mengapa hal-hal seperti ini diperiksa sebelum peresmian. Sayangnya bagi Anda, kemungkinan besar Anda tertular penyakit ini selama masa jabatan Anda. Namun, hal itu jelas berdampak pada kesehatan mental dan kemampuan Anda untuk memimpin. Hanya presiden yang terkena dampak seperti ini yang akan menolak darurat militer mengingat situasi saat ini. Tidak ada perubahan signifikan dalam rekam medis saya. Ada beberapa hal yang tidak dilakukan pemerintah kita. Yang pertama adalah bernegosiasi dengan teroris. Dan yang kedua adalah perburuan politik yang tidak berdasar. Bibir Jenderal Mace bergerak-gerak. Dia telah melakukan hal ini, berharap Presiden Gallagher akan terbatuk-batuk seperti yang dilaporkan sekretarisnya, atau, lebih tepatnya, telah dibujuk untuk melaporkan. Setidaknya mereka bisa merekam dan memanfaatkannya. Tapi, dia tampak sangat sehat. Awalnya, mereka ingin langsung ke sumbernya dan mencari dokter Presiden Gallagher. Tapi, aspek ini jelas sudah ditangani Presiden. Jenderal Mace tidak dapat menemukan siapa dia. Pikirkan ini baik-baik Presiden. Saya yakin Anda memiliki hal-hal dalam hidup Anda yang lebih Anda pedulikan daripada masa jabatan atau warisan Anda. Dan mengingat situasinya, tidak sulit bagiku untuk menemukannya. Anda tidak tahu tentang kekuatan di belakang saya. Anda tidak dapat memahaminya. Saya tidak akan meremehkan kecerdasan Anda dengan terus berpura-pura seolah-olah ini demi kebaikan negara. Namun, jika Anda menginginkan kebaikan yang lebih besar bagi keluarga Anda, sebaiknya Anda gulung tikar. Pandangan Presiden Gallagher bimbang. Dia tidak bisa merasakan sesuatu yang berbeda dari para pejuang itu, tetapi Dion memberitahunya bahwa mereka berkultivasi. Itu berarti dia bukan tandingannya saat ini. Dan fakta bahwa Jenderal Mace berani datang ke sini kemungkinan besar berarti dia memiliki prajurit yang melampaui teknologi fana, atau dia sudah menangani detail keamanannya. Tatapan Jenderal Mace mengikuti pandangan Gallagher, mendarat pada Dion yang acuh tak acuh dan 3 gadis di belakangnya. Ya ampun, apa sebenarnya hukum yang melarang pejabat pemerintah? Presiden Gallagher dikejutkan oleh jawaban Dion. Ini bukanlah sebuah lelucon.
Tetapi dia juga tahu bahwa Dion lebih pintar daripada menganggapnya sebagai hal yang sama. Para pria Asia tiba-tiba mulai tertawa. Mereka tidak menyangka bahwa Dion berasal dari dunia persilatan karena kultivasi Dion terlalu murni untuk mereka rasakan. Dia tampak seperti manusia biasa. Anak kecil, kamu bahkan tidak tahu dunia yang baru saja kamu masuki. Salah satu pria berbaju hitam berjalan ke arah Dion, berdiri setengah kepala lebih tinggi darinya. Kamu pikir kamu bisa melindungi gadis-gadis kecil ini dari kami? Anda pikir Anda orang besar? Apakah kamu tetap di samping? Jenderal Mache berkata dengan tenang, melangkah ke arah Dion. Tendang pantatku, tahukah Anda apa yang diperlukan untuk melakukan hal seperti itu? Dion mengelus dagunya, memandang Jenderal Mache dari atas ke bawah. Saya ragu itu akan memakan banyak waktu. Kamu sudah tua dan ciri terbaikmu adalah mulutmu yang kotor itu. Dion tiba-tiba merasakan kemejanya ditarik. Melihat ke belakang, dia menemukan Clara. Tapi matanya, meski masih dingin, sangat prihatin dengan kata-kata Dion. Dia mencoba memberitahunya untuk berhenti memprovokasi jenderal. Kamu harus mendengarkan gadis kecil itu. Tampaknya jenis kelamin yang lebih adil juga lebih pintar. Setelah hari ini, jenderal, saya rasa saya akan memikirkan beberapa hal yang selalu ingin saya ketahui. Jenderal Mache mulai tertawa terbahak-bahak. Dia memegangi kepalanya, sepertinya tidak mampu memahami dari mana kepercayaan Dion itu berasal. Kamu pergi ke dunia persilatan selama 2 tahun. Dengan bakat Anda yang biasa-biasa saja, dengan waktu itu Anda mungkin bahkan belum melewati tahap dasar keempat. Bahkan jika Anda memiliki beberapa dekade lagi, Anda tidak akan berada di level saya. Dan mengingat betapa lemahnya Anda, kemungkinan besar istri Anda bahkan lebih lemah. Jenderal Mache melepaskan kultivasinya, menyerang Dion dengan cibiran yang mengancam. Apakah kamu memahami perbedaan di antara kami? Ri mencibir dari belakang Dion, tidak mampu menahan tawanya lebih lama lagi. Dion berbalik. Sedikit Veuglas, jangan menertawakan pria itu. Tidak bisakah kamu melihat dia sangat kuat? Madeleine tertawa terbahak-bahak sambil berpegangan pada sisinya. Dia tidak percaya dia pernah merasakan begitu banyak tekanan dari pria ini sebelumnya. Ini membuat dia tahu bahwa harus ada lebih banyak hal dalam kultivasi daripada sekadar mengumpulkan energi. Kalau tidak, kehadiran Jenderal Mache tidak akan sekuat itu. Tahap pondasi ke-9. Itu lumayan, Jenderal Mache. Sungguh-sungguh, Dion mengangguk setuju ketika pembuluh darah di dahi Jenderal Mache sepertinya ingin keluar. Siapa yang kamu coba bodohi? Tinju Jenderal Mache melayang ke depan. Dion, Presiden Gallagher tiba-tiba berdiri. Tapi, bagaimana dia bisa cukup cepat? Clara tersentak kaget. Tetapi meski berdiri tepat di belakang Dion, tidak ada yang bisa dia lakukan selain menutup matanya. Tapi, tubuh besar yang dia harapkan akan terbang ke arahnya tidak pernah datang. Faktanya, yang dia rasakan hanyalah angin sepoi-sepoi yang bergemerisik di dekatnya. Jenderal Maze berdiri kaget melihat tinjunya dijepit. Saya rasa saya mulai memahami perbedaan di antara kami. Dion mengangguk, dengan lucu memikirkan sesuatu. AGH, Jenderal Mache berlutut, merasakan tangannya remuk karena beban jari Dion. Anda, para prajurit Asia bergegas maju, tapi Ri sudah bergegas untuk mencegat mereka. Pedang dan angin akan terbang melintasi ruangan, menghempaskan para prajurit ke lantai. Pilar-pilar udara menekan punggung mereka bahkan ketika pedang ilusi tajam menempel di tenggorokan mereka. Tidak ada yang berani bergerak. Dion kembali menatap Clara, memberinya kedipan mata yang membuatnya menghela nafas lega dan memutar matanya sekaligus. Jadi, tentang tanda tangan itu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 456 hentikan diriku. Kamu, bagaimana? Bakat bela dirimu seharusnya normal. Itulah satu-satunya alasan kami mengizinkanmu pergi. Dion sepertinya tidak berniat menjawab. Sebagai gantinya, dia mulai menggambar 5 susunan yang dibubuhi warna hitam pekat. Apa itu? Para pejuang Asia mulai panik. Mereka tidak seperti Jenderal Mache dan tidak memiliki kesan ahli. Ketika dihadapkan pada situasi seperti ini, mereka sulit mengendalikan diri. Mengirimkan susunannya ke depan, mereka berlima mengejang, dan langsung tersungkur saat bersentuhan. Melihat hal tersebut, Ri mengeluarkan surat wasiatnya. Dia tidak perlu lagi menyimpannya di tempatnya. Saya rasa ini saatnya Anda menjawab beberapa pertanyaan. Anda tidak perlu memahami apa yang baru saja saya lakukan. Yang perlu Anda ketahui adalah jika Anda menolak menjawab, atau berbohong, Anda mati. Clara memperhatikan punggung Dion saat dia secara praktis menjatuhkan hukuman mati kepada orang-orang tanpa mengedipkan mata. Dia tidak tahu bagaimana perasaannya mengenai hal itu. Apakah ini normal di dunia persilatan? Dion tidak pernah berpikir 2 kali untuk membunuh mereka yang perlu dibunuh. Tapi, apakah hal yang sama juga terjadi pada siapapun yang datang ke dunia persilatan dari dunia fana? Sanggupkah Clara melangkah ke dunia persilatan dan langsung membunuh tanpa mengedipkan mata? Dia tidak tahu. Jadi, saat Madeleine melingkarkan lengannya di bahu Clara dan menatapnya, Clara segera memahami apa yang sebenarnya dirasakan Madeleine.
Jenderal Mache berusaha keras untuk menatap Dion. Tapi, dia tidak berkata apa-apa. Dia tahu dia telah melakukan kesalahan. Dia ingin menghubungi Daiyu, tetapi setiap kali dia berpikir untuk melakukan sesuatu yang jelas-jelas tidak disetujui Dion, dia merasakan sakit yang membakar di pelipisnya. Jelas sekali jika dia bertindak di luar batas, dia akan mati. Untuk memulainya, aku senang kalian membuat ini mudah bagiku. Jika saya harus melawan Anda para ahli surgawi, segalanya mungkin menjadi tidak pasti. Untungnya, kamu idiot yang mengira kamu bisa menindas pamanku saat aku di sini. Jenderal Mache mengertakkan gigi. Pertama, beritahu saya apa tujuan Anda menerapkan darurat militer. Meskipun Jenderal Mache berusaha melawannya, semakin lama dia tidak menjawab, semakin besar rasa sakitnya. Akhirnya, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan hampir melontarkan jawabannya. Darurat militer tidak lain adalah kompensasi atas bantuan saya. Dengan menempatkan negara ini dalam keadaan darurat militer yang abadi, saya bisa menjadi pemimpin sejati Amerika. Apakah itu semuanya? Jenderal Mache meronta. Tidak, ini juga merupakan taktik pengalih perhatian dan pengamanan kegagalan. Langkah terakhir dari rencana tersebut, untuk alasan yang saya tidak tahu, memerlukan kerjasama fana. Jika pemimpin dunia bebas memberitahu Anda apa yang harus dilakukan, masyarakat akan lebih cenderung mendengarkan daripada tidak. Itu meminimalkan mereka yang melawan. Kerjasama fana untuk melakukan apa? Jenderal Mache akhirnya menyerah untuk berjuang. Dia melakukan semua ini demi kekuasaan dan hidup lebih lama. Dia mencintai hidupnya. Apa gunanya mati di sini? Kultivasi dunia manusia telah disegel. Seperti yang Anda lihat, saya hanya bisa berkultivasi melalui tahap dasar. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya berasumsi mereka ingin menggunakan kernel yang terakumulasi. Kemungkinan besar akan memberikannya kepada seseorang. Kernel energi, inti tubuh, dan inti jiwa. Meskipun inti jiwa telah hilang sekarang. Dan maksudmu budidaya dunia manusia disegel untuk membangun inti ini untuk diberikan kepada seseorang? Siapa ini? Aku tidak tahu. Berapa lama hal ini telah terjadi? Aku tidak tahu. Kapan mereka memanen biji-bijian ini? Dan apakah mereka tahu kemana perginya inti jiwa? Mata Jenderal Mache bersinar dengan sesuatu yang tidak terlihat saat dia menjawab. Mereka ingin memanfaatkan sesuatu yang disebut turnamen dunia untuk memanen biji-bijian. Saya tidak yakin apa pentingnya turnamen dunia ini. Tapi, yang saya tahu adalah kami juga menggunakan turnamen dunia ini untuk menyebarkan ketakutan akan darurat militer. Adapun inti jiwa, mereka tidak yakin di mana itu, tidak. Dion tersenyum. Kamu tidak sepintar yang kamu kira, Mache. Apa yang kamu bicarakan? Menurut mereka siapa yang terikat pada inti jiwa? Dion langsung merespons, langsung ke akar masalahnya. Jenderal Mache sekali lagi mulai kesulitan dengan jawabannya. Tapi, pada akhirnya, dia hanya bisa menundukkan kepala dan menjawab. Anda. Dion berdiri dari sofa sambil tersenyum. Lihat, apakah itu sangat sulit? Memindai para prajurit yang menyedihkan dan Jenderal Mache, Dion menyusun rencana. Ya ampun, Presiden Gallagher menanggapi, mengalihkan pikirannya dari pikirannya. Saya akan meninggalkan mereka di sini. Silakan menandatangani surat-surat darurat militer. Jenderal Mache tidak akan bisa menolak perintah Anda. Jadi, kamu tetap memegang kendali. Presiden Gallagher mengangguk sebagai tanda terima. Dan kemana kamu akan pergi? Dion menyeringai. Untuk memenangkan turnamen dunia, aku akan mengambil tomboy Clara jika kamu tidak keberatan. Hai, jangan panggil aku seperti itu. Presiden Gallagher tertawa. Tentu, dia dikurung karena terlalu banyak belajar akhir-akhir ini. Biarkan dia mengalami dunia persilatan. Ri terkikik, meraih lengan Clara dan berjalan bersamanya menuju pintu. Ayo, kita bisa bicara tentang cara menindasnya. Dengan lambaian terakhir, Madeline dan Dion mengikuti mereka. Sampai nanti, kawan. Namun sebelum Dion bisa mengejar Ri dan Clara, Madeline menariknya kembali saat pintu tertutup di belakang mereka. Dion menoleh padanya, sedikit bingung. Madeline, sambil mengelus pipinya, Dion tersenyum, menikmati kelembutan raut wajah istrinya yang lembut. Apakah ada yang salah? Madeline menghela nafas, dengan lembut mencengkeram pergelangan tangan Dion. Kenapa kamu tidak menanyakannya? Bertanya apa? Dion pura-pura tidak mengerti. Jangan seperti itu. Kamu tahu apa maksudku? Mengapa Anda tidak bertanya kepada Jenderal Mache tentang orang tua Anda dan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Mata ungu Madeline berbinar saat dia menatap mata Dion. Ekspresi sedih muncul di wajah Dion saat dia membungkuk dan mencium dahi Madeline sebelum menariknya ke pelukan erat. Dia dengan lembut menempelkan kepalanya ke dadanya dalam diam untuk waktu yang lama, menenangkan napasnya. Seandainya aku, kata Dion lembut, aku tidak akan bisa menahan diri untuk tidak membunuhnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 457 bodoh. Benar-benar, Clara mencondongkan tubuh ke arah Ri, menjauhkan rambut panjangnya yang berwarna biru keperakan dari telinganya. Kamu benar-benar, Clara menoleh ke belakang, mencari Dion.
Dion, kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu menikah dengan Elle? Kata-kata Clara tercekat di tenggorokannya saat melihat Dion memeluk Madeline. Dia tidak bisa melihat wajahnya, tidak dengan jelas, tapi dia tahu bahwa ada momen mendalam di antara mereka. Setidaknya, Dion tidak memeluknya hanya demi memeluknya. Kesadaran itu membuat Clara tiba-tiba memikirkan hal lain. Mungkin Dion membutuhkan seseorang seperti Madeline untuk membukanya. Jika Madeline tidak pernah ada, apakah Dion akan tetap mengubur semua yang ada di dalamnya seperti biasanya? Ri melihat reaksi Clara dan hanya bisa tersenyum sambil meraih lengannya dan terus berjalan ke depan bersamanya. Clara terdiam beberapa saat, tidak yakin harus membicarakan apa dan juga sedang tidak mood. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu yang tidak bisa tidak dia tanyakan. Bagaimana perasaanmu saat mereka mengalami momen seperti itu? Ri melihat profil samping Clara, sebagian kecil dari diriku ingin selalu menjadi tugasku untuk menghiburnya. Ri berkata dengan lembut, lalu mengapa kamu menerima ini? Ri membuang muka, menatap ke lorong tandus. Awalnya saya tidak terlalu memikirkannya. Saat saya bertemu Dion, Madeline berada jauh. Saya naif terhadap konsep kecemburuan karena hal itu tidak ada di hadapan saya. Lalu, bagaimana dengan Madeline? Ri tersenyum, Madeline adalah orang pertama yang benar-benar tidak mementingkan diri sendiri yang saya temui. Saya tidak yakin apakah itu karena kondisi tubuhnya, tetapi ketika dia mengatakan dia hanya menginginkan yang terbaik untuk Dion, dia bersungguh-sungguh. Dia dengan bercanda mengatakan bahwa Dion hanya dapat memiliki 3 istri lagi setelahnya, tetapi dalam hati saya tidak ragu bahwa jika Dion jatuh cinta dengan 5 wanita sekarang, dia akan menerima semuanya. Tapi bukan itu yang kamu rasakan? Clara bertanya penuh tanya. Saya akan membunuhnya jika dia melakukan omong kosong itu. Ri cemberut. Clara terkikik, mengapresiasi kejujuran Ri. Setidaknya ini berarti Ri dan Madeline tidak merasa tidak berdaya menghadapi situasi tersebut. Dan, agar Ri merasa begitu nyaman dalam mendiktekan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan Dion, berarti baik Ri maupun Madeline setara di hati Dion. Dan dia memastikan mereka mengetahuinya. Hampir seperti membenarkan pemikiran Clara, lanjut Ri. Meski begitu, jika bukan karena tipe orang seperti Dion, saya tidak akan pernah menerima ini. Aku akan puas memberikan keperawananku padanya dan kemudian menghabiskan sisa hidupku sendirian. Clara mendengarkan dengan tenang kata-kata Ri. Di dunia fana di wilayah barat, keperawanan menjadi semakin tidak penting bagi banyak orang. Meski begitu, Clara bukanlah salah satu dari mereka. Dia tidak mementingkan aspek fisik sebagai seorang perawan, tapi dia mengaitkan banyak emosi padanya, entah itu rasional atau tidak. Fakta bahwa Ri bersedia menghabiskan sisa hidupnya sendirian, meskipun ia sudah lama hidup sebagai seniman bela diri, merupakan sebuah bukti betapa pentingnya keperawanannya. Dia tidak menyerah begitu saja. Dia melakukannya karena dia menerima bahwa tidak ada orang yang lebih baik untuk memberikannya selain Dion. Tapi, aku tidak harus pergi. Dion membuatku merasa cintaku padanya berarti sesuatu dan sesuatu itu bisa dipisahkan dari cintanya pada Madeline namun tetap setara. Dia tidak banyak membicarakannya, tapi dia tidak perlu membicarakannya. Karena hubungan antara kami bertiga, kami dapat menyatukan jiwa kami. Terlepas dari seberapa keras Dion berusaha, itulah satu-satunya saat kita benar-benar dapat melihat apa yang dia pikirkan. Ri berbicara dengan lembut. Sebelum hari ini, sudah berapa lama sejak terakhir kali Anda berbicara dengan Dion? Ri tiba-tiba bertanya. Kita masih muda. Jadi, 6 atau 7 tahun. Orang normal melupakan orang-orang yang pernah mereka kenal dalam waktu yang lama. Mereka kurang memikirkannya. Mereka menimpa kenangan yang dulu mereka miliki bersama mereka, dan itu mungkin benar terutama jika Anda masih sangat muda saat itu. Namun, Clara melihat ke arah Ri, mengantisipasi kata-kata selanjutnya. Dion tidak seperti itu. Rasa bersalah yang dia miliki atas masalah ini sama kuatnya dengan hari ketika kalian berdua berhenti bicara. Itu menyakitinya dan melukainya dari dalam. Tapi, dia terus berpegang pada fakta, dan sampai sekarang, dia tidak bisa menerimamu sebagai istri ketiganya. Clara membeku, memalingkan muka dari Ri dan mengedipkan matanya dengan cepat, berusaha menjauhkan sesuatu. Apa kamu tahu kenapa? Ri bertanya. Tahukah Anda mengapa dia lebih memilih menyebabkan penderitaan emosional sebesar itu pada dirinya sendiri daripada mengambil sesuatu yang pasti dia inginkan? Clara menyeka matanya, menatap tangannya dengan kaget melihat cairan berkilau yang dia temukan. Itu karena kita, Ri berkata dengan lembut. Terlepas dari apa yang saya dan Madeline katakan, dia merasa dia berhutang lebih dari yang bisa dia berikan kepada kita, jadi dia menolak untuk bertindak egois. Tapi, di saat yang sama, ini untukmu juga Clara. Saya juga. Clara terus mengedipkan matanya, tidak percaya air mata jatuh dari matanya yang dingin. Dia ingin kamu menemukan seseorang yang lebih baik darinya. Dia ingin Anda menjalani kehidupan di mana Anda bisa mendapatkan semua yang Anda inginkan. Kehidupan di mana dia bisa melihatmu dari kejauhan dan tersenyum, puas dengan kenyataan bahwa seseorang yang dia cintai baik-baik saja. Seseorang yang lebih baik dari dia?
Clara terjebak antara isak tangis dan tawa. Dion cacat, benar-benar dan sangat cacat. Dia selalu berpikir bahwa dia tahu apa yang terbaik bagi orang lain dan entah bagaimana apa yang terbaik selalu menjadi jalan yang paling menyakitinya. Dia selalu merasa seolah-olah tindakan yang paling tidak mementingkan diri sendiri adalah tindakan yang terbaik, dan untuk sesaat, dia terbukti benar. Suatu saat Dion memutuskan untuk menjadi egois. Suatu saat dia memutuskan untuk mengabaikan konsekuensinya dan bertindak sesuai keinginannya. Dia berakhir dengan Ri yang diremehkan secara emosional, bahkan dia tidak tahu seberapa dekat Ri dengan kepergiannya. Jadi, dia bilang jangan pernah lagi memutuskan diri dari perasaannya, hanya bersedia melayani Ri dan Madeline sekarang. Tapi kemudian, dia akan berbalik dan menyelamatkan Ava, Venus, dan Delia. Dan kemudian dia akan kembali ke rumah dan menunjukkan kepada Clara sebuah dunia yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia akan menyembuhkan ayahnya dalam sekejap dan memperbaiki krisis nasional dengan lambaian tangannya. Dan terlebih lagi, dia sangat memperhatikan mereka sehingga dia rela menyakiti dirinya sendiri. Dia bersedia membawa serta pacar Clara suatu hari nanti. Dia melawan 11 orang jenius demi Ava. Dia menantang kepala klan dewa demi Venus. Dia memprovokasi sekte dewa untuk Delia. Dalam beberapa kasus, dia menyayangi mereka seperti adik perempuannya. Namun dalam satu kasus, mereka adalah cinta pertama yang tidak bisa dia lupakan. Namun, terlepas dari apa yang dia rasakan, dia mendoakan yang terbaik untuk mereka. Berharap mereka semua menemukan seseorang yang lebih baik darinya. Isak tangis Clara berubah menjadi cekikikan. Dia seringkali begitu arogan, lalu dia berbalik dan memiliki keberanian untuk percaya bahwa kita akan menemukan seseorang yang lebih baik. Ri tersenyum, tertawa bersama Clara sebelum mereka berdua saling bertatapan sambil mengangguk. Dia bodoh, ucap mereka secara bersamaan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 458 punya. Jauh dari Dion, Madeline, Clara dan Ri, turnamen dunia masih terus berlangsung. Hari ketiga baru saja dimulai dengan peringkat prajurit tahap dasar telah diselesaikan sehari sebelumnya. Biasanya, para pemuda klan dewa sepenuhnya mendominasi peringkat ini. Karena mereka tidak dapat berpartisipasi untuk mendapatkan tempat di peringkat keseluruhan karena kelemahan mereka tidak menahan diri untuk bersaing satu sama lain. Pada akhirnya, adik laki-laki Tao Aumen, Ur Aumen, menempati posisi nomor 1, membawa kebanggaan bagi klan dewa kerajaan Aumen di planet Deimos, meski baru berusia 10 tahun. Namun tidak banyak yang terkejut dengan hal ini, lagi pula, kakak laki-lakinya berada di peringkat ketiga dalam peringkat kumulatif. Bahkan, karena nama Dion sempat diabaikan, banyak yang mulai mengatakan bahwa dia sebenarnya peringkat kedua. Dengan demikian, keluarga Aumen menjadi nama yang sangat dihormati, sesuai dengan warisan multimilenium mereka. Meski begitu, semua orang mengakui bahwa tidak ada perbedaan besar di antara 11 teratas, atau 10 besar sebenarnya, saat mereka menciptakannya. Pasalnya, peringkat kampanye cenderung berfluktuasi secara liar dan seringkali mengandalkan keberuntungan. Hanya kampanye sebelumnya, Tao Aumen yang pertama. Dia hanya merosot ke posisi ketiga pada musim lalu. Karena fluktuasi seperti ini sering terjadi, tingkatan digunakan untuk memisahkan petarung. Dan 10 besar merupakan tingkatan tertinggi. Selain itu, ada salah satu kebanggaan bumi yang tidak menggunakan usianya sebagai alasan. Pangeran Lionel Belmont baru berusia 25 tahun, namun menduduki peringkat pertama yang tak terbantahkan dalam peringkat kumulatif. Tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya, tapi sejak kampanye ketiganya dan seterusnya, dia tidak pernah berada di luar peringkat 5 besar. Orang-orang menyaksikan prestasinya dengan mata kepala sendiri, oleh karena itu, mereka menerimanya. Lionel Belmont hanyalah seorang jenius di antara para jenius. Namun, jika bertanya kepada anggota klan Ragnar, mereka akan menjawab bahwa Thor dan Vidar baru berusia 23 tahun. Dan anggota klan Pakal akan lebih cepat mengetahui bahwa Caitlyn baru berusia 19 tahun. Cukuplah untuk mengatakan bahwa kerumunan yang mengamuk memiliki banyak hal untuk dinantikan. Namun mereka tidak melupakan penampilan Dion. Mereka teringat akan penampilan mendominasi yang mereka saksikan. Visualisasi ribuan orang yang berlutut di depan satu orang hampir terlalu berdampak. Faktanya, 788 kandidat yang tersisa harus dipilih dengan mengukur lutut siapa yang terakhir kali menyentuh arena. Bahkan sampai saat ini para kandidat tersebut belum mampu bertarung. Namun, beberapa orang secara naif berpendapat bahwa persaingan Dion terlalu lemah. Mereka mengklaim bahwa anggota 30 atau bahkan 40 hingga 50 teratas manapun bisa melakukan hal seperti itu. Mereka mengaku tidak pernah mengatakan Dion lemah, hanya saja dia tidak pantas menjadi nomor 1. Namun, mereka yang memiliki sedikit pun kecerdasan lebih tahu. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya peringkat kumulatif yang tidak takut melawan Dion kemungkinan besar berada di 20 besar. Mereka menggigil membayangkan menghadapinya. Selamat kepada anggota peringkat tahap dasar. Suara penatua dan menggelegar di seluruh stadion.
Di area bijak iblis yang telah dirubah, rekan-rekan Dion menjalani kehidupan yang santai. Setelah penampilan Dion, tidak ada yang berani mengganggu mereka sedikitpun. Bahkan cemoohan pun berhenti. Delia, yang terbangun, tersipu ketika tangan Ellie menyentuh tangannya ketika mencoba memberinya sepiring makanan. Dengan gaya khas Ellie, dia mundur terlalu cepat, menggaruk bagian belakang kepalanya dengan canggung. Tapi untung baginya, Delia terkikik melihat kejenakaannya, menangkap piring itu sebelum jatuh ke tanah. Dia bangun hanya setengah hari setelah Dion, Ri dan Madeline pergi, dan dia adalah gambaran kesehatan. Faktanya, dia lebih dari itu sekarang. Kilauan kulit zaitunnya, kilau biru samar yang berkilauan di mata coklatnya, dan bahkan rambut coklatnya yang panjang dan tergerai, dengan aksen emas dan coklat yang indah, menjadikan citranya mendekati kesempurnaan. Tidak ada keraguan di mata siapapun bahwa dia telah menjadi kecantikan yang menyaingi Ri dan Madeline. Namun Zaltarish tidak menganggap tampilan ini lucu sama sekali. Berapa minggu dan bulan yang panjang yang dia habiskan dengan hati-hati dan rajin menyiapkan makanan untuk Mithrandir? Bagaimana dia bisa tahu bahwa yang harus dia lakukan hanyalah menjatuhkannya untuk mendapatkan kasih sayang wanita itu? Dunia sangat tidak adil. Zaltarish bahkan tidak sanggup menangis. Tepukan Arios di bahunya hanya membuatnya merasa lebih buruk. Tidak apa-apa, yang harus Anda lakukan adalah mendapat peringkat tinggi dan dia akan mengakui Anda. Arios sedih mencoba menghibur teman barunya. Mata merah Zaltarish menguat saat dia mengangguk dengan tegas. Benar, saya akan menjadi nomor 1. Mungkin jangan membidik terlalu tinggi. Arios mencoba menarik kembali pernyataannya tapi sudah terlambat, api di mata Zaltarish telah menyala. Sekarang, suara Penatua dan berlanjut. Kami akan beralih ke peringkat formasi Meridian. Saya berharap yang terbaik untuk Anda. Saat Penatua dan akan menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba merasakan tekanan luar biasa menutupi arena. Mata Raja Belmont terangkat ke langit. Seringai lebar muncul di wajahnya sebelum dia melihat ke arah Big Red. Tekanan meningkat ketika tingkat niat berbenturan dan memutarbalikkan kenyataan. Langit membungkuk dan berputar di bawah kekuatan yang aneh sampai akhirnya. Langit terbelah menjadi 2. Mata kepala klan tingkat dewa semuanya tertuju pada ruang tunggal itu. Mereka tidak tahu siapa yang cukup sombong untuk mengganggu sesuatu dalam skala turnamen dunia. Ini adalah acara yang menampung semua pakar terkuat di alam semesta, ini bukanlah pertemuan kecil. Namun, orang ini sendiri yang mengobrak-abrik langit, memastikan semua orang sadar bahwa mereka telah tiba. Di bagian kerajaan Elfin, Paman Acacia berdiri dengan keras karena dia adalah seorang pria jangkung dan seorang wanita Jepang bertubuh kecil turun seolah-olah mereka adalah dewa dan dewi di antara manusia. Tekanan yang mereka berikan di arena tidak menjadi masalah sedikit pun baginya. Yang dia lihat hanyalah 2 orang yang sangat dia cintai. Paman Acacia tidak ragu-ragu, melesat ke langit dengan kecepatan secepat yang dimungkinkan oleh budidayanya. Apakah kamu harus masuk seperti ini, Edrim? Kamu akan membuat putri kami meremehkan kami. Ini perlu. Mereka harus tahu bahwa raja mereka telah kembali dan dia tidak lemah. Tidak ada seorang pun yang tahu lebih baik darinya betapa besar kekacauan yang terjadi di kerajaannya karena ketidakhadirannya. Jadi, dia menggunakan turnamen dunia sebagai panggungnya. Dia membuktikan bahwa dia tidak peduli untuk menyinggung kepala klan dewa lainnya. Faktanya, dia tidak mau menyinggung kepala klan dewa kerajaan manapun. Dia memiliki kepercayaan diri dan kesombongan seorang raja, dan dia tidak menyesali hal itu. Dalam sekejap, Paman Acacia telah berjalan ke depan mereka berdua, jantungnya berdebar kencang dan kegembiraan di wajahnya terlihat jelas. Pria dan wanita itu tersenyum tulus melihatnya, tahu betul apa yang akan terjadi. Paman Acacia bergegas maju, mencoba menggendong mereka. Tapi, pria yang menyebut dirinya raja itu menghilang, dengan santai berjalan melewatinya. Kakak laki-laki, ipar. Paman Acacia berlutut, melingkarkan lengannya di pinggang wanita cantik itu saat mereka berdua berdiri di langit. Wanita itu dengan penuh kasih menepuk kepala Paman Acacia seperti kakak perempuan yang penyayang. Matanya berkaca-kaca karena air mata yang tak tertumpah dan senyumannya mekar bagaikan kelopak bunga yang lembut. Meskipun dia menahannya sekarang, terlihat jelas bahwa dia sedang memendam emosi. Kamu terlalu tua untuk tetap menjadi bayi yang cengeng. Datang, kami kembali. Penonton segera mengerti apa yang terjadi. Raja dan Ratu Akasia telah kembali. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 459 benarkah? Paman Acacia mengangkat adik iparnya, membiarkan sosok kecilnya duduk seperti seorang ratu di bahunya. Senyuman di wajahnya cerah. Begitu cerdasnya hingga dia benar-benar lupa bahwa dia telah bersembunyi dari pandangan seseorang selama ini. Meski begitu, dia jelas-jelas berada dalam kondisi yang terlalu bahagia untuk memikirkan hal itu saat ini. Berhentilah bermain-main, Jar-Jar, Ratu Acacia tersenyum manis. Bawa aku menemui Alex kecilku. Tentang ini, Paman Acacia memulai.
Tapi, sebelum dia menyelesaikannya, Raja Belmont dan Big Red sudah keluar untuk menyambut pasangan Raja dan Ratu. Butuh waktu cukup lama. Raja Belmont tersenyum. Jika saya tidak mengungkapkannya secara pribadi, kepala yang lain akan melakukan kunjungan lapangan bersama Anda. Senyuman Raja Acachia sedikit memudar, matanya tertuju pada kepala si Gebri di kejauhan. Bentrokan keinginan mereka hanya berlangsung sesaat, namun pada akhirnya, terlihat jelas bahwa Raja Akasia masih lebih unggul. Turnamen duniaku bukanlah tempat bagimu untuk menyelesaikan perselisihan kerajaanmu. Datang. Raja Belmont berbalik, membawa mereka ke Skybox sebelum menutupnya untuk umum sekali lagi. Apakah terjadi sesuatu? Mata Edrim menatap ke arah adiknya, bertanya-tanya. Ratu Akasia langsung disambut oleh Ratu Belmont dan Nyonya Sicarius dan sedang bermain dengan bayi putri kecil Belmont. Namun ketika dia mendengar suaminya bertanya tentang urusan kerajaan, kepalanya tersentak ke belakang. Tidak ada apapun tentang kerajaan Elfin sampai saya melihat putri saya. Di mana dia dan mengapa kamu tidak membawanya ketika kamu mendatangi kami? Ini. Paman Acachia menggaruk kepalanya dengan canggung, rambut panjangnya yang berwarna biru tua bergeser sedikit saat dia melirik dari kakak laki-lakinya ke adik iparnya. Melihat Ajar berjuang, Raja Belmont duduk di singgasananya dan menghela nafas. Anak-anak tumbuh dengan cepat. Apa maksudmu? Ratu Acachia mendongak dengan bingung. Dia hanya ingin melihat putrinya, tetapi semua orang bersikap samar. Saya tidak tahu kapan kejadiannya, tapi dia pasti pergi bersama suaminya. Raja Belmont berkata perlahan. Mata Ratu Acachia berbinar. Suami, gadis kecilku sudah punya suami sekarang? Air mata hampir tumpah dari mata Kawa. Bukan karena dia mendukung atau menentang gagasan itu. Sebagian besar karena dia sebagai seorang ibu sudah sangat merindukan kehidupan putrinya. Wajah Raja Acachia menegang. Apa artinya itu? Bagaimana mungkin Anda tidak memantau pergerakan anak-anak? Edrim sama sekali tidak merasa senang bahwa suami Ri adalah seorang ahli tingkat atas. Dia sudah kesulitan mengendalikan amarahnya, dia tidak ingin memperburuk keadaan. Raja Belmont mengangkat bahu, melirik putra-putranya sebelum menoleh ke belakang. Anggap saja menantu laki-laki Anda cukup jenius meskipun ada yang dikatakan. Apa yang dibicarakan? Raja Acachia tampaknya tidak peduli dengan dukungan yang cemerlang ini. Atau, lebih tepatnya, dia tidak membiarkan perasaannya yang sebenarnya terhadap topik tersebut muncul ke permukaan. Dia merasa perlu untuk menebus waktu yang hilang sebagai seorang ayah, dan itu berarti memeriksa dengan baik suami putrinya. Melihat tidak ada orang lain yang mau menjelaskan, Raja Belmont mengambil tindakan sendiri. Setelah beberapa menit, Raja dan Ratu Akasia memahami situasi dengan baik. Tapi, sebelum mereka bisa mengambil keputusan, Paman Acachia alias Ajar, yang juga dikenal sebagai Jar Jar, sempat menjelaskan kejadian di kerajaan Elfin juga. Ini adalah hal-hal yang bahkan tidak diketahui oleh Raja Belmont. Namun, pada saat itu juga, semua orang menyadari perbuatan Dion. Ratu Acachia terkikik, puas dengan menantu barunya saat dia bermain dengan bayi menggemaskan itu. Kalau begitu, mari kita tunggu mereka kembali. Jadi, apa yang kamu katakan padaku adalah bahwa menantuku adalah seorang playboy sombong yang kebetulan juga seorang penipu? Yah, aku tidak tahu apakah dia penipu atau tidak. Raja Belmont merespons. Tapi, menurutku dua deskripsi lainnya benar. Mengingat istri keduanya adalah yang paling jenius di Sapientia. Raja dan Ratu Akasia membeku. Maksud Anda? Big Red mengangguk, menyela. Dia putri mereka. Siapa anak ini? Budidaya Raja Acachia bocor, mengguncang Skybox dengan keras. Oh, Raja Belmont tersenyum. Kamu cukup dekat. Berhentilah bersikap terlalu dramatis, Edrim. Dia tidak kurang lebih sombong sepertimu. Ratu Acachia menegur. Saya tidak pernah berbuat curang untuk mencapai posisi saya sekarang. Raja Acachia berkata menantang. Seperti yang kubilang, Raja Belmont berbicara, aku tidak tahu apakah dia penipu atau tidak. Tiba-tiba, Lionel berbicara. Ayah, kamu memberinya terlalu banyak waktu luang. Bagaimana mungkin seseorang bisa naik ke peringkat pertama setelah satu kampanye? Jika Anda ingin memuji susunan alkimia miliknya, saya tidak akan mengatakan apapun. Tapi, mengatakan bahwa dia mungkin pantas mendapatkan peringkatnya itu terlalu berlebihan. Raja Acachia menghela nafas. Jika saya tidak harus pergi, saya akan menikahkannya dengan salah satu putra Anda. Bagaimana saya bisa membiarkan hal ini terjadi? Dan agar dia menikahi putri mereka juga? Kami benar-benar gagal. Anda membiarkan emosi memengaruhi logika Anda. Raja Belmont memperingatkan, jangan merusak hubunganmu dengan putrimu setelah berpisah selama 10 tahun. Jika hal pertama yang Anda lakukan adalah menegur pilihannya, Anda berisiko mengasingkannya selamanya. Dan, dari apa yang ku ketahui tentang anak ini, dia tidak terlalu peduli dengan ancamanmu. Faktanya, jika Anda memprovokasi dia, kemungkinan besar Anda akan dirugikan. Pada titik ini, bahkan Ratu Acachia pun terkejut dengan perkataan Raja Belmont. Terlepas dari betapa berbakatnya anak laki-laki ini, pada akhirnya dia tetaplah anak-anak.
Mengapa hal itu menjadi sesuatu yang harus dikhawatirkan oleh Raja Belmont? Di bawah skybox mereka, putaran turnamen dunia berikutnya telah dimulai. Kontras antara penonton yang bersorak dan skybox yang sunyi sungguh mencolok. Tapi, tidak ada yang mengerti bagaimana melanjutkan pembicaraan ini dari sini. Ya, itu sampai pintu masuk besar kedua hari itu terjadi beberapa saat kemudian. Ledakan sonik terdengar di atas stadion saat menara gelap muncul. Tapi, bukan itu yang menarik perhatian semua orang. Mata Raja Acacia menyipit saat menara menghilang, memperlihatkan seorang remaja laki-laki yang tersenyum dan tampan dikelilingi oleh 3 wanita cantik yang tertawa. Seseorang dengan kulit karamel cerah dan mata abu-abu. Satu lagi dengan rambut dan mata ungu mencolok. Dan yang terakhir, yang bahkan membuat sikapnya sebagai raja hancur. Apakah itu benar-benar putriku? Dia berkata dengan lembut. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 460 pembicara manis. Ratu Acacia berdiri dengan cepat, hampir lupa bahwa dia sedang menggendong bayi kecil di pelukannya. Maaf anak kecil. Bibi minta maaf. Dia menggendong bayi itu sambil perlahan menyerahkannya kepada ibunya. Tunggu Kawa. Jar, pergi dan ambil mereka. Suruh mereka datang ke sini. Raja Acacia berbicara, namun Kawa tidak mendengarkan. Dia meninggalkan skybox dengan kecepatan ratusan melebihi Paman Acacia. Di udara, Dion menatap sosok-sosok petarung di arena dan tersenyum. Tampaknya mereka berhasil tepat waktu. Dion, apa kita harus berdiri di udara seperti ini? Clara menempel erat pada Madeline, tidak mau melepaskannya meskipun mereka berdiri di barisan Dion. Dia jelas tidak terbiasa dengan hal ini. Dion akan merespons ketika dia merasakan sesuatu mendekat dengan cepat. Bahkan dia tidak punya waktu untuk berpikir, dia belum pernah merasakan sesuatu yang begitu kuat sebelumnya. Clara menjerit. Gerakan itu terlalu sulit untuk dia tangani dan dia hampir tidak menyadari bahwa mereka jatuh dari udara. Mata Raja Acacia berbinar melihat pemandangan ini. Dia bereaksi terhadap kecepatan Kawa. Bagaimana? Raja Belmont tidak berkata apa-apa, malah menyesap anggurnya dengan ekspresi, sudah kubilang. Bahkan Lionel tidak tahu harus berpikir apa. Dia tidak bisa melihat Kawa sama sekali, tapi dia tahu betul mengapa Dion bereaksi seperti itu. Belum genap sepersekian detik sejak Ratu Acacia meninggalkan skybox. Mata Dion bersinar dengan emas ungu pekat saat dia mendorong auroranya secara maksimal. Tiba-tiba, manifestasinya berkembang, sosok humanoidnya muncul saat matanya sangat memerah. Tiba-tiba, dia bisa melihat. Seorang wanita Jepang yang cantik sedang menuju ke arah mereka dengan kecepatan yang tidak dapat dia bayangkan. Penjaganya ada di antara mereka dan dia, tapi dia tidak yakin apakah itu cukup. Dion mendorong kecepatan berpikir, meningkatkan kekuatan jiwanya ke puncak tahap Sein tengah. Energi suci mengalir dari pori-porinya, membuat kulitnya memerah karena tekanan yang mendorong jiwanya ke tingkat ini. Pikirkan, apakah boneka kedua layak dicabut atau tidak? Dion mengamati wanita itu. Tapi, hal pertama yang dia sadari adalah keterkejutan di wajahnya saat mata mereka bertatapan. Dia jelas tidak menyangka hal seperti itu mungkin terjadi. Hal kedua yang Dion perhatikan adalah kelembutan di matanya. Dan hal ketiga yang dia perhatikan adalah bagaimana kelembutan itu menjadi kerinduan saat tatapannya beralih dari dirinya ke Madeline dan Ri. Wanita Jepang. Mata Dion tertuju pada skybox Belmont. Dia telah memperhitungkan bahwa dari situlah dia berasal. Alkimia susunannya menembus perlindungan suara dan visual mereka, segera mendarat pada seorang pria elfin tinggi dan berambut biru tua. Keterkejutan Raja Acacia semakin bertambah. Bagaimana? Karena dia telah memperhatikan sesuatu yang lain. Penjaga itu terlalu familiar. Tiba-tiba, Dion mengerti. Dia menghela napas lega, otot-ototnya yang tegang mengendur saat dia menarik kembali manifestasi jiwanya dan penjaganya. Melihat Dion berhenti, gadis-gadis itu mencoba mengatur napas, menatapnya untuk meminta penjelasan. Semuanya terjadi dalam waktu kurang dari sepersekian detik, namun perbedaan drastis antara aksi dan penghentian membuat mereka terkejut. Jika bukan karena Dion menggunakan arai alkimia untuk melindungi Clara dari perubahan kekerasan, kemungkinan besar dia akan terluka. Dion, apa yang salah? Ri mendongak bertanya-tanya. Mereka bertiga masih ditahan erat oleh Dion, dan mungkin jika itu orang lain, mereka akan mengira dia mesum. Tapi, bagaimanapun juga, Ri adalah istrinya. Meskipun dia mesum, dia tidak akan terlalu keberatan. Masalahnya adalah dia tahu Dion tidak akan bertindak seperti itu karena alasan sepele seperti itu. Little View Glass. Dion menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Itu hanya sepersekian detik bagi semua orang. Tapi, dalam sepersekian detik itu, Dion telah memaksakan semua yang dia batasi. Sepertinya kami terlalu mengkhawatirkan orang tuamu. Terlalu khawatir? Ri menatap mata Dion dengan bingung, sampai dia perlahan mulai memahami maksudnya. Maksudmu? Air mata berkaca-kaca saat dia mendengar suara di belakangnya. Alex kecil, suaranya begitu manis hingga Ri putus asa.
Penglihatannya sangat kabur, bahkan ketika dia berbalik menghadap suara itu, dia hampir tidak bisa melihat melalui derasnya air mata. Kawa diam-diam memeluk putrinya, kedua sosok mungil mereka gemetar dalam pelukan satu sama lain. Dion dan Madeline tersenyum. Clara agak bingung pada awalnya, tetapi ketika dia memahami apa yang terjadi, dia juga tersenyum. Maafkan aku, Alex kecil, aku telah menjadi ibu yang buruk. Ri menggelengkan kepalanya dengan tegas, mencoba berbicara. Tapi, kata-kata itu terus tersangkut di tenggorokannya, tak mau keluar. Dion tetap diam, membiarkan mereka menikmati momennya. Dia tidak membiarkan kerumunan orang mempengaruhi momen ini, setelah memasang susunan penyembunyian di atas mereka. Datang, ayahmu sedang menunggu. Kawa menyeka air mata dari matanya saat dia melihat ke arah Dion. Kau pergi dan menikah tanpa sepengetahuanku, gadis kecil? Mendengar kata-kata tersebut, Ri tersipu malu. Bu, ini Dion. Dia suamiku. Ini Madeline, dia adalah saudara perempuan dan istri saya yang dekat. Ini Clara, dia teman masa kecil Dion. Jadi seperti ini, Kawa tersenyum pada Dion, meletakkan tangan kecilnya di pipinya. Kamu cukup tampan, tidak heran putriku jatuh cinta padamu. Dion menyeringai. Ibu mertua, pujian atas penampilanku darimu mungkin merupakan puncak yang pernah dicapai dalam hidupku. Oh, dan kenapa begitu? Selain istri dan ibuku, kamu adalah wanita tercantik yang pernah kulihat. Kawa terkejut dengan kemurnian mata Dion. Dia tidak ragu-ragu dan kepercayaan diri terpancar dari setiap kata-katanya. Tidak ada cara untuk memalsukan hal seperti ini. Jelas sekali bahwa kesombongan Dion meresap ke dalam tulangnya. Pembicaranya manis sekali, Kawa terkikik, meraih tangan putrinya dan melayang menuju skybox. Tapi aku memperingatkanmu, Dion. Suamiku mungkin tidak mudah diyakinkan. Kawa menoleh ke belakang untuk melihat bagaimana reaksi Dion, tapi yang dia temukan hanyalah senyuman kecil. Tapi, terlihat jelas api di matanya menyala. Kawa hanya bisa menghela nafas dan membiarkan mereka mencari tahu sendiri.